Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Ya, senang bisa berjumpa ya di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan di siang hari ini. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kita akan mengadakan rapat akhir tahun. Ya, yang tertulis di dalam ADART kita bahwa setiap tahun itu di akhir tahun kita akan melakukan rapat atau yang kita sebut dengan rapat akhir tahun. Dan ini yang akan kita lakukan hari ini. Ada beberapa poin atau kegiatan yang kita lakukan di hari ini. Yang pertama itu nanti saya akan sampaikan sedikit mengenai apa itu KSP atau kelompok simpan pinjam. Kemudian nanti saya akan jelaskan mengenai SHU atau dividen yang kita bagikan dalam satu kali dalam satu tahun. Ya, jadi kemudian nanti kita akan membicarakan perubahan-perubahan peraturan ya di dalam kelompok kita. Ya, jadi saya harap kita semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti boleh bertanya, ada sesi untuk diskusi. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini materinya. Yang pertama saya mau jelaskan dulu RAT atau yang disebut dengan rapat akhir tahun. Ya, jadi ada beberapa yang kita lakukan di rapat akhir tahun ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk kita ketahui bersama bahwa RAT itu kita lakukan setiap akhir tahun. Ya, kita lakukan itu di akhir tahun karena ini sudah bulan Desember, maka kita lakukan untuk rapat anggota. Ya. Yang kedua adalah yang kita lakukan di dalam rapat itu adalah tutup buku. Jadi maksudnya tutup buku ini adalah kita akan menutup buku tahun 2024 dan kita memulai lagi di tahun 2025. Artinya bukan berarti saham Bapak Ibu yang ada di tahun 2024 kita hanguskan, bukan. Tetapi maksudnya kita menghitung semuanya berapa simpanan yang sudah Bapak Ibu simpan mulai dari Januari sampai dengan Desember, dan kita kalkulasikan. Kemudian nanti akan disitulah akan nanti Bapak Ibu dapat yang namanya SHU atau dividen. Nah, semua saham di tahun 2024 itu kemudian kita bawa di tahun 2025. Makanya kita katakan dia tutup buku. Kita tutup buku di tahun 2024. Oke? Ya, selanjutnya yang kita lakukan adalah pembagian SHU. Nah, SHU itu adalah sisa hasil usaha atau bonus-bonus atau jasa-jasa dari simpanan yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ya, kalau di bank menyimpan uang kan, kalau kita simpan uang kita itu pasti dipotong ya. Tetapi di sini di kelompok simpan pinjam ini, Bapak Ibu ketika menyimpan uang, maka di akhir tahun itu dapat yang namanya SHU, sisa hasil usaha. Uangnya tidak terpotong, tetapi malah dapat sisa hasil usaha, jasa menyimpan. Nah, inilah keuntungannya bergabung di kelompok simpan pinjam ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu artinya kita akan merubah kembali baik itu kepengurusan dan juga merubah ADART. Nah, ADART itu adalah peraturan yang tercantum di dalam sebuah peraturan kita yang kita sepakati bersama, yang disetujui oleh pengawas dan diusulkan oleh anggota dan pengurus. Nah, baik, saya lanjutkan. Nanti jika ada pertanyaan kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Berikutnya saya mau jelaskan dulu apa itu KSP. Berhubung karena ada ibu-ibu yang mau bergabung, jadi saya mau jelaskan apa itu dulu KSP supaya bisa mengerti dan nanti bisa berpikir apakah mau ikut atau tidak ya. Jadi KSP itu adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki kesepakatan bersama yang kita sebut ADART yang mengikat kita dalam satu peraturan dalam membentuk kelompok. Ya, jadi kita ber-KSP atau berkelompok itu ada peraturan kita. Jadi tidak sembarangan. Misalnya
kita mau meminjam berapa persen, itu sudah disepakati bersama dan itu tercantum di dalam ADART. Berapa simpanan wajib per bulan, berapa uang pangkal, itu sudah kita sepakati dan tercantum di dalam ADART. Nah, itu yang kita sebut dengan peraturan bersama. Lalu kewajiban anggota, ketika Bapak Ibu mau bergabung, ada yang sudah bergabung dan ada yang belum bergabung ya. Jadi bagi yang akan bergabung, yang akan diberikan itu adalah simpanan pokok. Ini simpanan pokok ini Bapak Ibu hanya 1 kali dibayar selama menjadi anggota. Kemudian ada uang pangkal, itu juga hanya 1 kali sebagai pendaftaran lah ya dan pembelian buku. Nah, berikutnya ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib inilah namanya kan simpanan wajib ya, berarti wajib ya, setiap bulan Bapak Ibu rutin memberikannya. Nah, ini juga jumlahnya kita sepakati bersama, apakah itu 5.000, 10.000 atau 15.000. Tapi dia rutin setiap bulan, sekali saja dalam 1 bulan, wajib ya. Lalu yang berikutnya adalah ada simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini bukan suka memberi ya, maksudnya suka-suka kita memberi yang diperuntukkan untuk pengurus. Ya, banyak pemahaman bahwa simpanan sukarela itu kita relakan, kita berikan kepada pengurus, bukan diperuntukkan untuk pengurus, tetapi maksudnya adalah kita serela kita berapa mau kita simpan uangnya. Nah, bayangkan kalau hanya simpanan wajib, misalnya 10.000 dalam 1 bulan kali 12 bulan hanya 100.000. Nah, disinilah saham Bapak Ibu bisa banyak atau melalui simpanan sukarela ini. Ya, dalam 1 bulan bisa berulang-ulang memberikan, maksudnya bisa berulang-ulang menyimpan. Ya, minggu ini mungkin saya kasih 100.000, minggu depan saya kasih lagi 200.000 ketika ada rejeki. Nah, inilah membuat saham banyak ya. Jadi perlu kita ingat bahwa sukarela ini itu adalah simpanan kita, bukan diperuntukkan untuk orang lain. Ya. Berikutnya adalah kita masuk kepada peminjaman ya. Syarat-syarat dalam meminjam di KSP adalah yang pertama, ini harus kita ingat. Yang pertama itu adalah peminjam adalah anggota KSP ya. Jangan kepada pengurus, jangan pernah diperbolehkan ada anggota atau ada orang lain mau meminjam sementara dia belum bergabung di dalam kelompok kita ya. Yang boleh meminjam itu adalah hanya anggota KSP saja yang sudah mendaftar ya. Lalu kemudian adalah menjadi anggota selama 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu kan kita juga melihat rutinnya dia, apakah dia aktif, apakah simpanan wajibnya tadi selalu ada setiap bulan kayak gitu ya. Nah, kemudian rajin menabung setiap bulan, aktif. Kemudian sahamnya memenuhi syarat. Ya, saham besar saham ini dalam meminjam itu kan itu tergantung kesepakatan bersama di ADART tadi. Misalnya peraturan di kelompok ini boleh dikasih pinjaman setelah sahamnya sekian. Itu tergantung kesepakatan. Itu bukan kami yang tentukan, tetapi kelompok itu sendiri ya, yang tercantum di dalam ADART. Itu makanya pentingnya ADART ya. Kemudian pinjaman sebelumnya sudah lunas ya. Jangan pinjam lagi sementara yang sebelumnya belum lunas. Nah, ini kebanyakan ini masih ada 2 juta lagi, oh ya masih pinjam, masih tutup denda yang pertama. Nah, ini yang nggak diperbolehkan ya. Jadi peminjaman yang bagus itu, yang benar itu adalah selesaikanlah pinjaman sebelumnya, baru datanglah lagi meminjam, ya kan? Itu lebih sehat. Ya. Kemudian yang keenam adalah sanggup memenuhi persyaratan. Persyaratan itu yang dari poin 1 sampai poin yang kelima. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat seperti ini, maka bisa meminjam. Ya, itu dia. Kemudian kita masuk kepada yang disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Ya, jadi inilah yang sebenarnya Bapak Ibu tunggu selama ini ya. Kami mohon maaf juga sebelumnya karena butuh proses untuk perhitungan. Jadi baru kita hari ini bisa berkumpul untuk membagikan SHU Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu saya mau jelaskan dulu
SHU itu dari mana sih? Kok bisa ada SHU ya? Kok bisa ada sih yang dibagikan ya kepada anggota di luar dari simpanannya? Kan itu. Ya, inilah yang mau saya jelaskan. Yang pertama itu, sisa hasil usaha itu bersumber dari bunga pinjaman. Ya, ketika Bapak Ibu meminjam di kelompok KSP kan ada bunganya ya sekian persen. Nah, inilah keuntungannya bergabung di kelompok simpan pinjam. Kalau Bapak Ibu meminjam di bank, nggak akan dikasih bunganya, ya nggak ada bunganya dikasih. Tetapi di sini Bapak Ibu akan mendapatkan sekian persen dari bunga yang diberikan. Nah, kalau meminjam juga di Mekar, ada dikasih bunganya? Bunga pinjaman? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, inilah makanya ya, di KSP ini luar biasa ya. Kita bunga pinjaman itu dikasih ke kita sebagai nasabah atau sebagai anggota, walaupun tidak 100%. Ya, nah itulah yang membuat koperasi-koperasi lain ataupun bank-bank Indonesia itu kaya karena bunga-bunga pinjaman itu luar biasa besarnya. Ya, dan itu tidak dikembalikan kepada nasabah. Yang kedua adalah SHU itu bersumber dari denda. Kesepakatan kita kalau ada yang meminjam, kalau terlambat maka terlambat memberikan cicilan maka didenda. Itu juga masuk di dalam ADART. Bisa juga kelompok ini nggak usah lah, kasihan kita udah nggak punya uang, masa kita denda lagi. Itu tergantung kesepakatan kita. Tapi rata-rata untuk mendisiplinkan sebuah organisasi untuk simpan pinjam ini maka itu diberlakukan. Ya. Oke, berikutnya penjualan atau usaha kelompok. Jadi bersumber juga dari penjualan. Misalnya Bapak Ibu mungkin ada usaha kelompok ini, ada usaha menjual sapu keranjang tangan atau baju. Jadi istilahnya keuntungannya itu masuk di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jasa pelayanan. Nah, misalnya saya datang meminjam, lalu dikasih misalnya pinjaman saya 5 juta, lalu dipotong jasa pelayanannya. Ya, sama juga ya kayak di bank, kita biasanya itu dipotong administrasinya. Nah, inilah sumber-sumber dari sisa hasil usaha. Jadi inilah yang Bapak Ibu dapatkan di akhir tahun itu yang kita bagikan ke masing-masing anggota. Nah, bagaimana ini bisa didapatkan? Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu mengetahui bahwa saya dapat sekian? Kan ini tidak sama loh jumlahnya. Ibu ini dengan ibu ini tidak sama jumlahnya mendapatkan SHU itu. Nah, itu tergantung pada jumlah saham masing-masing. Nah, itu dia. Semakin besar sahamnya, semakin besar dia dapatkan ini, gitu. Apalagi kalau dia sempat meminjam, wow, dapat lagi. Bukan hanya jasa simpanan yang dia dapat, tetapi dia juga dapat jasa pinjaman. Berikan dulu tepuk tangan. Iya ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung beruntung sekali ya, luar biasa ya. Yang belum bergabung ya silakanlah bergabung. Ya, berikutnya pembagian SHU. Ya, di dalam pembagian SHU itu ada beberapa poin yang dibagi. Itu ada yang disebut dengan dana cadangan. Nah, ini berfungsi untuk mengantisipasi pinjaman macet ya. Jadi kalau ada yang menunggak, maka dana cadangan dikeluarkan untuk menumbuk. Maksudnya menumbuk jika ada anggota yang menarik saham, mendahulukan dulu. Bukan berarti pinjaman itu diputihkan ya, bukan, itu tetap kita tarik. Ya, berikutnya ada dana operasional pengurus. Jadi di SHU inilah Bapak Ibu, iya di SHU inilah Bapak Ibu atau pengurus dapat operasional. Ya, kemarin di Pasibuat masing-masing pengurus itu dapat operasional sebesar 1.200.000. Bayangkanlah, ya. Iya. Lalu berikutnya dana sosial. Ada juga dana sosial. Kalau mau masukkan dana sosial, misalnya kelompok ini perhatikan anggota yang sakit, yang melahirkan atau yang meninggal. Jadi ada dana sosial ketika pergi mengunjungi. Kemudian ada jasa simpanan dan jasa pinjaman. Nah, dua inilah yang Bapak Ibu terima, jasa simpanan dan jasa pinjaman. Nah, itu dia. Berikutnya adalah kita akan melihat apa manfaat dari pembagian
sisa hasil usaha. Ya, inilah manfaat dari pembagian sisa hasil usaha itu. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi pembagian SAU itu dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui tambahan pendapatan. Nah, seperti ibu ini kemarin kan dapat ya SAU ya Bu ya, kan bisa lumayan membantu ya, beli cabai, beli tepung untuk buat kue di rumah, iya kan? Ya itulah keuntungannya. Ibu ini kemarin dapat loh banyak. Iya gitu ya. Jadi itu fungsinya ya, itu fungsinya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mendorong partisipasi. Mendorong partisipasi ini artinya ketika ibu sudah mendapatkan SHU itu, otomatis kan aduh tahun depan saya harus lebih aktif lagi. Tahun depan saya harus lebih menabung banyak lagi supaya saya dapat banyak lagi di akhir tahun. Nah, ini dia fungsinya. Yang ketiga adalah memperkuat solidaritas. Nah, di sini memperkuat solidaritas ini maksudnya adalah ada tercipta rasa kebersamaan di antara anggota. Ya, ini dia. Lalu kita akan melihat SHU atau saham anggota di tahun 2024. Nah, inilah Bapak Ibu, setelah kami sudah hitung, maka Bapak Ibu ini semua sahamnya. Ya, sahamnya kita ada sebanyak 31 orang di kelompok ini, dan sahamnya ada sebesar 81.456.593. Ini saham per orang. Nah, ini pembagiannya sesuai dengan ADART kita. Ada pembagiannya. Yang pertama itu dana sosial sebesar 5%, maka dia ada sebesar 66.8.598. Nah, ini dia dana operasional pengurus yang saya bilang tadi. Mereka dapat 3.342.000. Jadi bagi 3 orang sekianlah mereka dapat. Ya. Lalu dana operasional rapat, ketika rapat di akhir tahun, untuk rapat kita hari ini, inilah uang yang kita pakai, 668.000. Ya, kita bisa makan dan minum terserah. Ya. Kemudian inilah dana jasa simpanan yang Bapak Ibu dapatkan, sebesar 4.011.000. Lalu biaya jasa pinjaman sebesar 4.680.000 yang akan diberikan ke masing-masing anggota. Nah, inilah gambaran yang kira-kira Bapak Ibu dapatkan. Ya, ini dia. Setelah ditambahkan biaya jasa simpanan dan biaya jasa pinjaman, masing-masing mendapatkan ini dia. Ibu Linda mendapatkan 347.516.000. Ya. Ibu Jani mendapatkan 386.757. Inilah yang kita bagikan hari ini untuk Bapak Ibu dapatkan dan bawa pulang, beli gincu untuk tahun baru atau Natal, atau mau luruskan rambut. Itu terserah ya Bapak Ibu. Nah, inilah keuntungannya bergabung di kelompok simpan pinjam ya. Iya, jadi jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh kita berdiskusi. Ini sesi diskusi dan setelah itu kita akan bagikan SHU-nya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini boleh bermanfaat untuk kita, menambah wawasan. Dan bagi ibu yang belum bergabung, silakan bergabung, menghubungi pengurus. Jika ada yang belum dipahami, kami siap untuk membantu dan memberikan gambaran supaya ibu bisa lebih paham lagi. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan shalom. Matikan yang satu. Matikan, jangan kan.